kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat Doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 12 Oktober 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai ayat 13. Renungan hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Magda PRR. Mari kita memohon kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang senantiasa menyapa hati kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan lembutkanlah hati kami untuk senantiasa seperti Engkau dalam mengasihi dan mencintai sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai ayat 13. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga
dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi begitu menarik, di mana Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap kita dalam hidup harian kita tentu menginginkan sesuatu yang baik, tentu menginginkan hal-hal yang baik yang dapat kita alami ataupun datang menghampiri kita. Tidak ada seorang pun menginginkan agar mendapat sesuatu yang buruk ataupun kemalangan menimpa dirinya. Jika kita menginginkan sesuatu yang baik datang kepada kita atau kita peroleh, maka terlebih dahulu kita tentu melakukan sebuah usaha, perjuangan. Yesus sendiri mengatakan itu kepada kita. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Jika kamu menginginkan sesuatu, tetapi hanya duduk diam, tanpa ada tindakan, apakah kita akan memperoleh semua itu? Apakah kita akan mendapatkan semua itu jika kita tidak berusaha atau berjuang? Satu keinginan yang kita miliki dalam diri harus berjalan bersama dengan satu tindakan. Kita tidak bisa diam di tempat, namun bergerak untuk mencari, untuk meminta. Maka dari itu dibutuhkan kerendahan hati. Rendah hatilah seperti seorang sahabat tadi, rela pergi tengah malam meminta 3 potong roti dari sahabatnya untuk saudaranya yang sedang dalam perjalanan. Sebuah sikap kerendahan hati yang luar biasa, yang patut kita contohi dan kita teladani. Dan juga berbaik hatilah seperti seorang bapa yang memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak ada orang tua manapun yang memberikan yang terburuk untuk anak-anaknya. Maka dari itu, jika kita manusia tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapa kita yang ada di surga, maka dari itu kesulitan apapun, tantangan apapun, mintalah kekuatan, mintalah rahmat Roh Kudus dari Bapa kita yang ada di surga, karena hanya Dialah yang dapat memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Jika kita melakukan yang baik, maka kita pun akan mendapat yang baik pula. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental.
Kita berdoa semoga mereka yang mengalami kekerasan secara fisik boleh mengalami pemulihan pada waktunya. Dan bagi mereka yang mengalami kekerasan secara batin, kita mohon kiranya dalam terang kasih Tuhan, Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat ketabahan dan juga boleh menyembuhkan dan menjamah hati mereka yang saat ini sedang terluka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa, baik untuk kepentingan dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, maupun untuk kesembuhan dan pemulihan dari sakit. Kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan boleh menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.